God, I see Charles marching out there with that high front knee, you know, doing... Ну, первый сбор они прошли у нас на базе в горах. Audio Jungle. Islam Makhachev akan menampilkan dari semua kemampuannya di UFC 280 melawan Charles Oliveira. Di acara itu bintang Dagestan itu akan benar-benar berupaya menunjukkan kepada dunia bahwa dialah yang saat ini terbaik di dunia. Dinobatkan sebagai favorit, namun tidak sedikit yang menganggap penobatan itu hanya bualan semata. Karena mereka meyakini jika Islam tidak akan mampu melewati Charles Oliveira. Dan apakah pandangan dari beberapa analis ini dianggap enteng oleh Islam Makhachev? Tentu saja tidak. Islam akan berupaya dengan latihan dan kerja kerasnya untuk membungkam dari prediksi mereka. Hal ini terbukti dari bentuk latihan yang dilakukannya untuk pertarungannya yang satu ini. Islam sengaja mengasingkan dirinya jauh dari keluarga, teman maupun orang-orang terdekat lainnya, hanya demi untuk melebihkan pusat perhatiannya kepada konsentrasi peningkatan gaya bertarung. Rekan sepelatihan Islam Makhachev, Samil Zafurov, menjelaskan bagaimana sistem pelatihan Makhachev saat ini yang harus meninggalkan Dagestan sekaligus orang-orang terdekatnya. Itu tidak lain hanya demi menjauhkan dari pengalihan perhatian bintang Dagestan itu di saat pemusatan latihan. Zafurov menjelaskan jika pelatihan itu digelar di daerah pegunungan, seperti yang dikatakannya berikut ini. Ну, первый сбор они прошли у нас на базе в горах Сельды. Второй сбор все равно я по себе знаю, когда ты готовишься дома, родные, близкие, друзья звонят, куда-то тянут, дома домашняя какая-то суета, очень тяжело. Вот так, знаешь, как отключиться, подготовиться. Поэтому вот эти 2 недели, которые оставалось у него до отъезда в Дубай, решили командой, чтобы он выехал, да, чтобы он там отключился, чтобы не занимался никакими делами, друзья, чтобы каждый день кто-то в зал приходит, там, ну, отвлекает какие-то дела. Я думаю, что там команда, ребята уехали, утром проснулись, пришли все вместе командой. По-любому там уже проспать не получится, потому что все встали, один встал, все должны встать, все должны прийти на тренировку. А тут дома, да, устал, отдохнул, думал, поспал, никто тебя за тобой не придет. Dari penjelasan Zafurov ini, tampak jelas kebulatan tekad dari Islam Makhachev untuk menjadi pewaris Khabib Nurmagomedov di divisi ringan. Dan dengan semangat dan keyakinan yang kuat, semoga saja bisa meraih apa yang dicita-citakan. Meskipun salah seorang petarung di kelas bantam baru-baru ini juga mengklaim bahwa dia sama sekali tidak meyakini kegilaan orang-orang yang menobatkan Islam menjadi favorit melawan Charles Oliveira. Dari hal ini, Suga mengantisipasinya dengan memberikan pengakuan bahwa dia ingin melihat Oliveira merebut kembali tahtanya di headliner UFC 280. Sean O'Malley yang juga akan bertarung di acara yang sama dengan Islam Makhachev akan banyak berharap untuk mendapatkan kemenangan lain dan mendorong ke arah tembakan gelar UFC. Dengan tugas untuk mengalahkan Petr Yan melalui petarung Rusia Petr Yan merupakan pertarungan terberatnya di dalam kandang sejauh ini. Meski demikian, Suga dengan pandangan yang berani mengatakan bahwa Khabib Nurmagomedov adalah alasan satu-satunya bagi Islam menjadi disenangi banyak orang, seperti yang dikatakannya berikut ini. God, I see Charles marching out there with that high front knee, you know, doing his thing. I honestly haven't really watched a ton of Islam, more a little bit of his recent stuff, but it's crazy how hyped up he is, literally because Khabib says how good he is. I mean, obviously he's went out there and competed and performed really well in his last couple fights too, but we're so excited about this guy. A lot of the reason is because Khabib said how good he is, and people in the training room and stuff too, which is rare. We're not super hyped because of all the crazy performances he's had. It's more so just because Khabib thinks this guy's the best in the world. And I would love to see Charles go out there and get the job done. Islam Makhachev memang belum seperti temannya Khabib Nurmagomedov. Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa Islam telah menembus divisi
tanpa banyak usaha dan mampu menarik perhatian dengan mudah, yang dibuktikan dengan menyingkirkan Dan Hooker dan Bobby Green dari 2 pertarungan terakhirnya. Meskipun ia mungkin tidak memiliki nama besar di resumenya, akan tetapi pertarungan perebutan gelar yang kosong di kelas ringan merupakan sebuah kesempatan untuk menunjukkan dari bentuk keraguan penggemar bahwa mereka itu salah. Namun meski demikian, baik Islam Makhachev dan Sean O'Malley tampaknya disarankan agar mengejar target mereka sebagai juara di divisi masing-masing paling lama jangan lewat dari masa 10 tahun ke depan dari saat ini. Pasalnya pada tahun itu kemungkinan besar bos UFC tidak akan memberikan pemegang gelar lagi kepada petarung yang menjadi pemenang. Dan estimasi ini bukan sekedar isapan jempol semata, karena Dana White selaku ketua dari segala ketua di UFC mengatakan jika hidupnya akan berakhir tidak lebih lagi dari 10 tahun dari sekarang. Klaim beraninya ini baru saja dikemukakannya bersama acara podcast Action Junkies, di mana di dalam acara itu Dana White mengungkapkan bahwa dia telah menjalani tes DNA untuk mengetahui berapa lama dia akan hidup. Dana White mengklaim bahwa ada perusahaan yang dapat memberitahunya tentang harapan hidupnya hanya dari pemeriksaan darah dan tes DNA. Dari pengalamannya yang telah dibuktikannya dengan perusahaan yang dimaksud tadi, bos UFC dengan masa jabatan hidup tidak lebih dari 10 tahun itu lagi mengatakan, "Kamu tahu Gary Kasim, top 40, dia sudah menjadi teman baikku selama 25 tahun. Dia memukulku sebelum musim panas dan berkata, 'Kamu salah satu terbaikku. Kamu sudah menjadi teman yang baik bagiku, bla bla bla. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk Anda, jadi aku akan melakukan ini. Aku akan memperkenalkan kepadamu orang ini, bernama Gary Brica.' 10X Health System adalah nama perusahaannya, dan dia adalah ahli biologi manusia dan ahli kematian. Jadi orang ini dapat mengambil darah dari DNA dan memberitahu kamu kapan kamu akan mati, dan dia benar dalam waktu 1 bulan. Kata bos UFC itu menjelaskan tentang perusahaan yang mampu memprediksi kematian seseorang. Sementara kebanyakan orang mungkin tidak ingin tahu kapan waktunya habis, namun pendapat itu berbeda dengan Dana White yang mengatakan bahwa dia terobsesi untuk mengetahui perkiraan tanggal hidup kadaluarsanya. "Aku menjadi terobsesi untuk mencari tahu bulan kematianku. Jadi kami di sana untuk pesta ulang tahun ke-21 putraku di Miami. Dan aku terhubung dengan orang ini. Mereka masuk melakukan pekerjaan darahku dan mereka mengikis bagian dalam pipiku untuk melakukan tes DNA. Aku akan mencari tahu. Jadi sepertinya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita di bawah sana. Rabu berikutnya adalah saat hasil aku seharusnya kembali. Jadi dia meneleponku dan yang aku bicarakan hanyalah mencari tahu tanggal ini. Dan dia berkata, aku akan keluar secara pribadi dan memandumu melalui pekerjaan darahmu. Aku ingin tahu hari ini kapan ini akan terjadi. Jadi dia akhirnya keluar, duduk selama 3,5 jam dan melakukan pemeriksaan darahku. Jelas Dana White kembali menerangkan bagaimana cara perusahaan itu memprediksi usianya. Dan Dana White mengungkapkan bahwa tes itu menunjukkan dia hanya memiliki waktu tidak lebih dari 10 tahun untuk hidup. Dia memberiku 10,4 tahun untuk hidup, kata White kembali menyimpulkan hasil pemeriksaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.